Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa salatu wa salamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat wal afiat, nikmat iman wal Islam, dan beribu-ribu nikmat lainnya, sehingga pada hari yang barokah ini kita masih diberi kesempatan untuk bersilaturahmi di majelis ta'lim Baitul Alim alaihi. Salawat serta salam kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kita syafaatnya dan telah menerangkan kita dari zaman kegelapan ke zaman terang benderang. Tidak perlu kata-kata romantis untuk menunjukkan dan membuktikan bagaimana cinta kita kepada Nabi. Bersalawatlah setiap hari dan ikuti sunnah Nabi. Insyaallah kita akan menjadi umatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Al-Mukarram Ustadz Edi dan Bunda Ismardila selaku pendiri Majelis Ta'lim Baitul Alim Alaihi, dan juga penasihat majlis Al-Mukarram Ustadz Hermawan Khalis, serta tamu undangan dan Bapak Ibu sekalian yang namanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tentu saja tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Berdirinya saya di sini, saya akan menyampaikan salah satu kisah tentang sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Ali. Ada yang udah kenal belum? Siapa Ali bin Abi Thalib? Udah tahu belum? Tahu. Sayyidina Ali adalah seorang anak, murid, sepupu sekaligus sahabat dan menantu baginda Rasul. Sayyidina Ali adalah seorang anak yang masuk ke dalam golongan as-sabiqun al-awwalun. Apa itu as-sabiqun al-awwalun? As-sabiqun al-awwalun adalah orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Saat itu usia Sayyidina Ali berinjak 8 tahun. Maka dari itu ia mendapat julukan karamallahu wajhah, wajah yang dimuliakan oleh Allah. Sebab kenapa? Karena saat itu Sayyidina Ali tidak pernah putus dari wudhunya. Dia senantiasa bersujud dan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Ali, orang tuanya bernama Abu Thalib bin Abdul Muttalib. Abu Thalib adalah paman Nabi. Maka dari itu tak ayal, sedari kecil dia sudah dididik dan diasuh oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad pernah bersabda, dalam sabdanya ia menyebutkan, aku adalah kotanya ilmu, sedangkan Sayyidina Ali adalah pintunya. Begitu besar penghargaan yang Nabi berikan kepada Sayyidina Ali. Dalam kitab Nasuhiul Ibad yang diungkap oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, Sayyidina Ali pernah ditanya dengan 7 pertanyaan. Pertanyaan pertama, apa yang lebih berat dari langit? Lalu Sayyidina Ali menjawab, yang lebih berat dosanya dari langit adalah orang yang membohongi sesama. Jadi bohong itu dosanya lebih berat dari langit, Bu. Pak, kita nggak boleh bohong ya. Kita bilang sama anak kita, Dek, nggak boleh bohong, tapi kita sendiri suka bohong. Jadi semoga kita semua bukan termasuk orang-orang yang pembohong. Amin amin ya rabbal alamin. Lalu pertanyaan kedua, apa yang lebih luas dari bumi? Lalu Sayyidina Ali menjawab, yang lebih luas dari bumi adalah kebenaran. Kebenaran itu luas, Bu. Zaman sekarang susah sekali menemukan titik kebenaran. Banyak hoax, banyak pembohongan, kepalsuan. Sesungguhnya kebenaran itu luas. Lalu Sayyidina Ali ditanya lagi dengan pertanyaan ketiga, apa yang lebih kaya dari lautan? Lalu Sayyidina Ali menjawab, yang lebih kaya dari lautan adalah orang yang merasa cukup atau memiliki sifat orang yang merasa cukup seperti apa? Cukup 3 kali makan dalam sehari, cukup ngasih jajan buat anak. Ya, nih Dek, 2000 beli es. Nah, itu cukup, Bu. Jadi kalau orang yang dikasih rezeki lebih, dikasih ke orang yang kurang mampu. Kita harus saling berbagi. Jadi sesungguhnya orang yang kaya itu orang yang sudah merasa cukup dan senantiasa bersyukur. Lalu pertanyaan keempat, apa yang lebih keras dari batu? Ayo, apa? Yang lebih keras dari batu adalah hati orang yang munafik. Hati orang yang munafik itu keras, Bu.
Maka dari itu tidak ada yang bisa menggunakannya kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Maha membolak-balikan hati. Lalu pertanyaan kelima, apa yang lebih panas dari api? Yang lebih panas dari api adalah raja yang zalim. Raja yang zalim, pemimpin yang zalim, pemimpin yang tidak taat kepada perintah Allah, itu lebih panas dari api. Lalu pertanyaan ke keberapa nih? Keenam. Apa yang lebih dingin dari kutub utara dan kutub selatan? Lalu Sayyidina Ali menjawab, yang lebih dingin dari kutub utara dan kutub selatan adalah orang yang pikir, orang yang pelit, medit. Jadi semoga kita semua di sini adalah orang-orang yang dermawan. Amin amin ya rabbal alamin. Lalu pertanyaan terakhir, apa yang lebih pahit dari racun? Kita semua sudah pasti belum pernah nyobain racun kan ya? Nah, apa yang lebih pahit dari racun? Lalu Sayyidina Ali menjawab, yang lebih pahit dari racun adalah kesabaran. Rasa sabar itu pahit, jadi orang penyabar itu nggak enak. Tapi Allah menjanjikan kenikmatan di surga bagi orang-orang yang merasa sabar. Lalu dari perkataan Sayyidina Ali sudah tergambar jelas bagaimana etika, adab, dan nilai seorang guru di hadapan gurunya. Sayyidina Ali pernah berkata nih Bu, aku adalah hamba sahaya bagi seseorang yang telah mengajariku meskipun hanya satu guru. Jika ia hendak menjualku, maka ia bisa menjualku. Jika ia hendak memerdekakanku, maka ia bisa memerdekakanku. Sedangkan jika ia hendak memperbudakku, maka ia bisa memperbudakku. Begitulah nilai dan etika seorang murid di hadapan gurunya. Terdapat kesimpulan Bu, mencari ilmu dan menghargai ilmu itu penting. Tapi lebih penting lagi, kita menghormati dan menghargai siapa orang yang telah memberikan kita ilmu, meskipun itu hanya hal kecil, meskipun itu hanya satu huruf. Jadi kita nggak bisa ngambil kesempatan. Sudah berapa banyak yang kita dapatkan dari semenjak buaya orang tua kita. Mungkin cukup sekian penyampaian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.